Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Kutiba Wafiro. Hari ini kita kembali belajar tentang tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 tanggal terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membentuk sifat tokoh dalam cerita fiksi secara visual. 2. Siswa dapat mengetahui cerita rakyat berasal dari suatu daerah serta mencermati tokoh-tokoh cerita. Yang ketiga, siswa dapat memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak, kemudian carilah cerita fiksi yang di dalamnya memiliki minimal 3 tokoh. Tuliskan nama dan sifat tokoh yang ada pada cerita yang telah dipilih. Peragakan peran dengan sifatnya yang sesuai dari cerita itu di depan kelompok lain. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa memperagakannya bersama keluarga. Sebagai contohnya, kamu memperagakan Patih Gajah Mada, 2 orang teman atau keluargamu sebagai prajuritnya. Berikut dialog saat bermain peran. Prajurit, lawan musuh kita dengan semangat. Mari kita serang bersama-sama. Serbu! Patih Gajah Mada berdiri tegap di depan kedua prajurit, tangan kanan menuding ke arah musuh. Semangat Patih, serbu! Kedua prajurit mengangkat tombak. Patih Gajah Mada dan 2 prajurit berlari. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Berikut ringkasan mengenai cerita Cindelaras. Cerita ini bermula saat keluarga Raden Putra, raja dari kerajaan Jenggala yang memiliki sikap agak ceroboh. Raden Putra memiliki 2 orang istri, yaitu 1 permaisuri dan 1 selir. Sang selir pun tidak terima karena hanya dianggap sebagai selir, sehingga selir dari Raden Putra bekerja sama dengan tabib istana untuk menuduh permaisuri telah meracuni selir dari Raden Putra. Raden Putra memerintah kepada Patih untuk membuang sang permaisuri tanpa mengecek dahulu atas kebenaran dari informasi tersebut. Sang permaisuri yang masih dalam kondisi hamil akhirnya tinggal di hutan dengan seekor ayam jago. Permaisuri pun melahirkan anaknya di hutan tersebut. Anaknya dia beri nama Cindelaras. Cindelaras berniat bertemu ayahnya dengan menantang ayahnya sendiri untuk melakukan adu ayam. Singkat cerita, ayam dari Cindelaras menang dan Raden Putra mengakui Cindelaras sebagai anaknya. Cindelaras menceritakan kebenarannya kepada Raden Putra. Sebagai konsekuensi dari yang dilakukan oleh selir Raja Raden Putra dibuang ke hutan dan sang permaisuri dibawa kembali ke istana. Tokoh utama dalam cerita Cindelaras adalah Cindelaras. Tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita Cindelaras yaitu ibu, selir, tabib istana, burung Raja Wali, ayam jago, pengawal, dan Raden Putra. Tokoh antagonis dalam cerita adalah selir Raden Putra dan juga tabib istana. Selir Raden Putra dan tabib istana termasuk tokoh antagonis karena menuduh dan memfitnah ibu Cindelaras meracuninya. Lawan dari tokoh antagonis adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut yaitu Cindelaras, ibu, burung Raja Wali, ayam jago, dan juga pengawal. Kita ingat lagi bahwa tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada sebuah cerita. Tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Jadi tokoh utama paling terlibat dengan makna dan teman, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain, dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Sebaliknya, tokoh tambahan adalah tokoh yang kehadirannya dalam cerita sekedar mendukung tokoh utama, tetapi pemunculannya sangat diperlukan.